Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Pemaca. Oke, jadi hari ini setelah sekian lama proker kita akhirnya terlaksana juga. Proker yang kalian tunggu-tunggu, yang banyak ditunggu. Ya, benar. Banyak yang nanyain, Kakak, pemacanya kapan? Pemacanya kapan? ini guys episode 1 hari ini. First episode. Betul yang bingung yang ini lewat doang di FYP kalian. Kita pengen jelasin. Pemaca itu kepanjangannya Podcast Masa Muda Bercerita, dimana kita bakal nanti banyak cerita-cerita soal pengalaman kita di sini selama jadi murid Al-Muda Siriah. Pokoknya cerita tentang apapun itu. Oke, jadi topik hari ini itu adalah perubahan dari masa SD ke masa MTS. Perkenalan dulu dong. Dari perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu dong. Dari gue ya. Semuanya, salam kenal. Aku Aira Pasem Abdullah, biasa dipanggil Aya. Aku di sini sebagai ketua OSIS dari OMX Mate, OSIS Masa Muda. Halo, aku Keiko Diagusti Ramadhani, biasa dipanggil Keiko selaku bendahara MPK. Halo semuanya, perkenalkan aku Syakirati Rizky, selaku sekretaris OSIS dari MTS Al-Muda Siriah. Hai, aku Willy Safi Permata dari OSIS MTS Al-Muda Siriah selaku wakil ketua OSIS. Pertama aku mau nanya, menurut kalian perubahan apa sih yang paling menurut kalian tuh berubah dari masa SD ke MTS ini? Dari Keiko deh. Pastinya pertama pergaulan ya, itu beda. Tapi kurang lebih kan aku dulu SD-nya MI ya, jadi segi pelajaran sama peraturan sih kurang lebih sama. Cuman mungkin pergaulan aja sih, karena SD kan dulu masih kecil, maksudnya masih belum inilah, jadi masih temenan sama yang ini sama yang ini sama yang ini, jadi lebih nggak nyatu aja. Circle-circle. Iya, circle-circlean. Udah sih itu. Kalau dari Syakira? Kalau dari aku ya sebenarnya yang bedanya itu dari MTS dari SD aku itu sebenarnya dari pergaulannya sih. Jadi pergaulan tuh beda guys. Jadi kalau misalnya di sini kita main, semua main, satu angkatan tuh kita main, saling kenal juga. Nggak kayak di SD. Waktu di SD tuh kayak di kelas tuh ada aja 2 atau 3 circle lah. Jadi mainnya kepisah-pisah gitu. Benar. Terus kita belum tentu juga dekat sama yang satu kelas kita, kayak Beda kelas. Iya, beda kelas juga belum tentu kenal guys. Jadi Sama kakak kelas apa lagi? iya, sama kakak kelas apalagi. Kalau di SD tuh ada kayak kelas 5, kelas 6-nya tuh pasti ada senioritas gitu lah. Tuh guys. Kalau misalnya di sini tuh kita main semua sama guys, kita fun. Iya, kita akrab semua. Kita akrab semua, nggak ada tuh yang namanya senioritasan. Gitu sih. Perbedaan dari pergaulan aja. Sama dari mata pelajaran. Kalau di sini tuh iya, kalau di sini tuh Buat yang negeri ya. iya, kalau aku kan negeri ya. Jadi kayak kalau negeri itu cuman ya umum lah, pelajaran umum gitu. Kalau di sini kan ada Al-Quran hadis, fikih, SKI dan lain-lain gitulah. Jadi bedanya di situ sama peraturannya. Peraturannya tuh kalau di SD negeri aku itu tuh kayak cuman peraturan. Ya kalau misalnya dilakuin kalau misalnya dilanggar, kalau misalnya dilanggar itu tuh kayak ya udah biasa aja. Kalau di sini kan ada konsekuensinya gitu kan. Ada hukumannya. Jadi, ada hukumannya lah. Gitu aja sih. Kalau dari Kak Sopi nih, jadi BTW guys, FYI ya, Kak Sopi ini pindahan dari Jawa Tengah, Klaten guys, jauh ya? Klaten. Iya jauh banget. Dia Bupati Klaten guys. Bukan dong. Masih sekolah ini. Ayo gimana perubahan? Kalau aku di sini perubahan pertama iklim, benar iklim. Kalau di Jawa tuh di sana tuh dingin ya. Nggak kayak di sini. Kalau di sini tuh panas banget. Literally panas banget. Jakarta sih udah kayak Bekasi guys. Udah bener, udah kayak Bekasi tuh. Terus yang kedua itu pergaulan, sama pasti pergaulan beda banget karena kalau di Jawa masih umum, masih normal. Kalau di sini udah literally gaul banget, gaul banget. Bahkan mamanya juga gaul gak sih? Benar-benar. Orang tua anak Jakarta tuh ikutan gaul, gurunya juga. Gurunya ya. Perbedaan guru gimana? Bener, kalau guru di sana ya tentang agama itu
Islamik banget gitu lah ya. gitu agamanya ya. Tapi kalau di sini literally gaul banget. Pada main TikTok semua. Iya. Aduh, benar. Islamik ya, cuman lebih gaul aja, beda lah ya, beda. Terus juga kalau di sini tuh pelajaran agamanya literally lebih memperdalam banget, lebih detail gitu, nggak kayak di SD. Kalau SD kan paling cuman PIBP gitu doang kan ya. Kalau di aku ya, kalau di MI ya. Itu dari aku sih. Nah, kamu gimana nih yang Aduh, pindah-pindah? Terus siapa tuh? Kalau aku sendiri, aku udah pindah SD itu 3 kali. Dari kelas 1 sampai kelas 3 itu aku udah pernah nyobain di MI. Dan kalau di MI ini yang nggak terlalu jauh beda sih. Cuman dulu pas SD gitu kan anak-anaknya juga nggak ada yang bandel gimana-gimana banget kan. Jadi kayak peraturan apa tuh aku juga kurang tahu sih, karena kayak nggak pernah ngelihat ada yang ngelanggar atau ngelakuin apapun kayak gitu. Beda nih sama gua, beda banget nih sama Ya gua. karena negeri ya. Terus setelah dari MI ini langsung aku pindah ke negeri 3 tahun. 1 tahun di satu sekolah di Sunter, 2 tahun di Cempaka Baru. Pindah-pindah tuh. Yes, betul. Nah, kalau negeri ini muridnya itu ya dulu sekolah gue satu kelas itu bisa 40. Oh iya benar. Kayak gede banget kan kelasnya. Muridnya banyak banget. Jadi kayak kalau main ya sama yang itu mulu. Jadi satu kelas juga ada yang saling nggak kenal. Bahkan bukan nggak deket doang, tapi nggak kenal. Saking ininya, kayak bener-bener nggak kenal. Kalau sekelas nggak kenal, apalagi temen kelas sebelah gitu kan. Nggak pernah tahu, nggak kenal gitu. Guru juga taunya wali kelas doang nggak sih? Oh iya. Kenalnya wali kelas doang kalau anak negeri ya. Jujur udah nggak ingat guru-guru Karena mapel dulu gitu. kan pas SD kalian ini gak sih? Jadi kayak MTK bahasa Indonesia tuh gurunya Satu. sama. Iya. Kalau aku dulu ada kayak beberapa gurunya gitu sih. Kayak gitu. Jadi tapi nggak kenal guys. Tapi nggak kenal. Ya jadi kayak gitu aja sih. Gak terlalu gimana ya kalau dari negeri ke MTS sekarang ya pasti beda banget. Kalau dari MI kayaknya Enggak jauh beda jauh. sih jujur. Pergaulannya beda ya. Kalau iya. negeri ya. Tapi SD SD sih susah sih. Karena kita masih kecil, masih egois banget. Jadi kayak pasti milih-milih temen banget lah ya. masih belum dewasa lah. Belum dewasa. Kalau sekarang sudah ngerti. udah ngerti lah istilahnya. Terus peraturan di MTS juga seketat itu guys, kalau kalian mau tahu. Ketat banget. Kayak kalian kalau emang ngelanggar Emang BK. ada hukumannya. ada hukumannya, ada konsekuensi. Jadi kalian di sini kalau melakukan harus berani tanggung jawab. Iya benar. Apapun itu yang kalian lakukan harus bisa Berani tanggung bersalah, jawab. berani bertanggung jawab. Kalau nggak kalau nggak kayak gitu kalian nggak survive di sini. Benar. Serius percaya deh. Nah ya setelah SD negeri ini aku sempat 1 tahun nggak 1 tahun sih 1 tahun kurang 1 tahun kurang di SMP, sekolah SMP boarding school Islam yang agak bergengsi gitu guys. Dan di sekolah itu kalau dari negeri jujur aku pernah ngerasain yang namanya dibully. Itu dibully karena aku culun lah ya guys, SD baru naik kelas 7. Ya aku pakai kayak di sekolah kan namanya sekolah Islam swasta. Aku mikirnya kayak harus pakai ciput, harus pakai legging, roknya harus yang panjang kayak gitu kan. Tapi ternyata pergaulan di sana tuh nggak kayak gitu. Adatnya tuh mereka beda. Jadi mereka tuh adatnya tuh yang kayak bajunya harus crop, roknya harus crop, nggak usah pakai ciput, kayak gitu. Yang jipon Jipon ya. Jadi pakaian FOMO yang lagi ngetren gitu. Benar. Ya karena di sana gaulnya beda, jujur gaulnya beda sama di sini. Kayak gitu. Terus aku sempat kayak kena bullying, tapi ya gimana ya, ngikutin arus aja sih. Lama-lama terbiasa ya udah. Terus tiba-tiba aku memutuskan untuk pindah ke MTS tercinta ini. Ambil dong kak, gimana sih kak? Iya ya. Mohon maaf ya guys, mic-nya jatuh. emang nih. Gantian dong. So aku akhirnya memutuskan untuk pindah ke sini karena direkomendasiin sama nenek. Dan di sini ternyata lebih nyaman dibanding sekolah yang sebelumnya. Kenapa kayak gitu? Karena sekolah yang sebelumnya tuh kan kayak sekolah bergengsi, anak-anaknya bergengsi. Jadi apa-apa tuh harus mentingin gengsi. Iya, harus ngikutin. Tapi kalau di sini kita kayak lebih bisa terbuka, terus kayak bisa jadi diri sendiri. Karena juga orang-orangnya kan sifatnya beda-beda. Kalau di sana tuh bener-bener kayak satu sifatnya kayak gini,
ya harus ngikutin gitu ya. Kayak harusnya tuh harus sama. Kalau di sini tuh enggak, kita tuh beragam, beraneka ragam di sini. Bener-bener jadi kita bisa kayak tahulah lingkungan lain selain lingkungan kita. Lanjut kali ya. Terus habis itu aku mau nanya dong, menurut kalian pengalaman apa sih yang paling berkesan gitu di sekolah ini? Sekolah tercinta ini. Tadi tuh LDKS. Mic-nya Kak. Sorry. Banyak banget nih. Masih banyak momen berkesan sih di sini. Banyak. Itu tadi LDKS. Ya, LDKS. Dasar Kepemimpinan Kepemimpinan Siswa. Jadi LDKS itu kita baru masuk nih, terus langsung dilatih gitu. Enggak baru masuk juga sih. Enggak maksudnya sebulan terus 2 bulan lah. Iya, sebulan 2 bulan terus kita dilatih gitu kepemimpinannya. Kita nginep waktu itu kita di mana sih? Di villa. Bandung ya waktu itu. Bogor. Di Bogor. Jadi di situ banyak kegiatan yang pastinya capek pasti, banyak ya gitu deh pokoknya. Tapi itu seru banget. Bener-bener Pengalaman ya. Iya. Pengalaman terseru gitu kan. Iya, sekali seumur hidup. Iya. Kayak tidurnya pagi, bangunnya pagi. Iya. Bener-bener Istirahat. nggak ada istirahat. Iya, Bentar banget istirahatnya. tidur jam berapa ya? Tidur cuma 2 jam nggak sih kita? Ya kan. Iya. 3 jam. 2-3 Karena kita tahajud kan. Udah ini seru banget udah pas mana lagi dingin. tahajud. Kan jadi guys, jadi kamar sama aula buat sholat tuh beda. Beda. Jadi bisa pas kita keluar semua kakinya menggigil. gemeteran semuanya. Itu enggak fake guys, yang sampai gemetaran gara-gara kedinginan parah banget. Aku double 2 baju. 3 baju. Guys. Bogor segini gitu sih. Benar-benar pakai sweater. Terus abis tahajud Karena kan, itu di puncak. iya, Gitu loh. Terus kita kan pas tahajud, abis tahajud kan kita nggak langsung balik, terus kita baca Quran kan, terus mungkin pada capek gimana, banyak yang tidur guys, banyak yang tiduran. Siapa tuh? Masuk di video lagi nih. Siapa nih? Apa ya? Terus ya udah sih, selain LDKS juga di sini mungkin yang berkesan P5 sih. P5 kan banyak temanya ya. Nah, yang menurut aku paling berkesan itu yang kemarin yang simulasi pernikahan. Ini guys, kakak pengantin guys. Kalau aku berkesan ya, cuman agak nyiksa aja sih. Tersiksa sedikit, tertekan Palanya sedikit. kayak berat gitu ya. Pengantin Sumpah, guys. Aku pakai apa sih namanya, singer. Dan itu Singer. Singer. Ya. Singer apa namanya? Ada Sunda. Betawi. Bukan Betawi dong. Betawi. Iya, Betawi. Bukan Betawi. Kota yang segede gawan itu pusing banget. Kembang goyangnya banyak banget. Ini pengen aku gitu. Tapi dia cantik banget ya. Desa dan tragedi. Kemarin banyak banget ngeluhnya. Ini semua pusing. Cantik gak sih? Gue menangis di bibirnya merah. Soalnya gimana ya guys? Aku kan biasa kayak kalau makeup yang makeup anak muda, tiba-tiba di make upin. Makeup orang nikah. Makeup orang nikah. Orang nikah. Drop dong. Gimana nggak pede Tapi itu dong? lucu banget. Sumpah. Seru sih itu. Seru sih jujur. Terus Itu habis itu, kayaknya ada videonya di TikTok sama Iya, Desi. dilihat ya. guys, lihat ya guys, Jangan sampai lupa puas, tolong dilihat. Ya. Karena saya udah effort ya, kalau nggak lihat malu. terus Kalau aku sih Matsama ya jujur. iya, Matsama meskipun cuma 3 hari tapi berkesan banget, jujur banget. Iya benar. Kayak Matsama tuh hari pertama kita ngapain dah? Kita diem-dieman sih. Hari pertama. Hari pertama kita nggak kenal. Kita nggak kenal. Oh, aku sama Desi Udah kenal, guys. Hari pertama bener-bener kalau aku cuma duduk. Itu kayak udah dengerin aja apa. Hari kedua baru tuh. Nih orang ini guys, orang pertama kali nih yang enggak deh, yang pertama kali aku siapa ya? Nanda. Ada. Iya, pertama kali Nanda. Kedua baru dia. Nanda Farah tuh pertama. Tahu Dia ngechat guys, dia bestie udah best friend forever. terus akhirnya temenan. Karena jujur ya, kayak takut bisa. Iya, kalau nggak ada temen. Takut gak ada temen. Guys, gue gimana? Tolong, aku yang sendiri tuh, aku sendirian pindahan dari SMP. Iya, ada. Enggak, beda. So aku kayak hari sebelum macam tuh aku kayak, ih kalau nggak dapet temen gimana ya? Terus aku tuh jujur, aku bukan paling tua sih di angkatan ini. Kayak Iya. paling tua kok. Ada yang lebih tua, cuman aku jatuhnya paling tua di angkatan ini. So aku takut kayak, ya ini 2010, 2011. Sepuhnya angkatan 26. Kan takut ya guys. Betul aku minggu depan 15. Yang mau ngasih kado boleh banget.
Selanjutnya, menurut kalian gimana sih eskul? Eskul apa yang paling seru di sini? Marching band guys. Marching band guys, sumpah join. Merpati Putih juga seru. Seru parah. Kalian kalau masuk sini harus lihat demo eskul kita bener-bener. Wah, kemarin. Ada kalau ada di TikToknya mahasiswa muda juga. Ya, disclaimer kita anak marching band semua guys. Iya. Marching band. Sumpah marching band tuh apa ya? Kayak seru gitu. Kita kan banyak lomba juga. Iya. Bener-bener kita datang pagi, taunya lombanya siang ya? Abis asal. Lombanya sore. Kita datang jam 8 gak sih? Kita datang jam 8 pagi, udah paling buru-buru. Kita kira telat kan? Taunya sampai sono belum mulai acaranya guys. Iya, belum mulai. Taunya jam 3 sore. Kita buru-buru pas. Jadi itu tabrakan sama hari guru. Oh iya. Oh iya. Iya. Iya, malamnya. Oh iya. Ini kita dulu sebelum Lupa guys. kan ada hari guru. Nah, hari guru itu tuh biasanya ngadain OSIS. Nah, Iya. kita tuh dulunya sebelumnya semuanya OSIS juga kan. Jadi kita tetap bikin hari guru, terus tapi kita buru-buru. Abis selesai nge-surprisein, itu langsung kita pergi. Langsung pada balik. Oh iya kah? Gue lupa sumpah. Lupa sumpah. Kayak kebaya dikul-kul di tas. Oh iya. Oh iya lagi. Iya baru inget sumpah. Terus kita naik bisnya lucu banget. Ih sumpah. Bisnya seseru itu. Bisnya paling bagus sedunia, jujur. Sayangnya sih aku gak ikut deh. Oh, Sofi ini anak baru guys. Baru join tahun ini. Iya guys, dia nggak ngerasain lomba guys. Betul. Tapi ntar ya OTW ya. OTW bawa pulang 100 piala gak sih? Amin. Amin ya Allah, amin. Apa lombanya itu di mall guys. Iya, jadi nggak kerasa capeknya. Jadi soalnya kita kalian jajan jalan-jalan Iya. juga kayak gitu kan. Terus Apalagi pas pulangnya bawa piala. ya itu seneng banget. 7 guys. Terus pas badai, Wah, di sana kita sudah melewati badai. Posisinya mallnya lama laut gitu kayak Samping laut. samping laut. dia pinggiran itu Terus tiba-tiba hujan badai. Yang anginnya kenceng banget. Iya, tapi seru banget tau. Itu makeup bener-bener makeupnya itu Ini makeup banget. kita pagi. Pas pentas makeupnya udah luntur guys. Iya. ini tuh lama banget. Mana kena badai ya. Kena badai Tolong. juga. Tapi itu seru banget. Terus kita bisa kenalan sama anak sekolah lain juga. Iya. Kita di situ kan kita tuh ada ini ya. Terus juga kita waktu itu kenalan ya. Kita tuh kan pas pengumuman kayak duduk bareng-bareng sama anak sekolah lain gitu kan. Terus kita kenalan sama anak SMP negeri ya waktu itu ya. SMP negeri. Terus juga kita kenalan sama anak SD. Itu lucu banget, seriusan. SMP. Yang bukan jenjang SMP doang. Jadi kita juga bisa kenal anak-anak luar sekolah gitu loh, bisa punya banyak koneksi, punya banyak teman gara-gara ekskul. Oh iya BTW, kalau aku dulu selain MB aku pernah PMR juga guys. PMR seru kok, jujur seru. Kayak bisa ngelatih gitu. Jadi kalau ada keadaan darurat kita udah terbiasa. Udah terbiasa. Sopi, iya betul. Sopi di sini juga PMR guys. Mantan anggota PMR, mantan. Iya, saya juga mantan guys. Karena sudah lelah. Kenapa lelah? Ya karena lelah aja guys, hari Sabtu. Iya, sekolah tuh udah capek banget kan. Kita sekolah tuh dari jam 6:30 sampai jam 3 sore, kurang lebih jam 3 sore. Dan itu udah lelah banget. Biasa kita pulang udah Ya kadang kita main di sekolah, cinta sekolah banget parah. Terus kalau Sopi ini juga dulu ikut PMR. Kenapa keluar? Ya kan? Kenapa capek? Oh, PMR pagi ya? Pagi guys, jam 7. Pasti capek gitu kan. Tetap. Kalian MP berdua ini kan masih mending ya sore kan. Iya. Sebenarnya kalau misalnya ekskul Sabtu nggak ada yang mending sih. Iya benar. Enggak Karena tapi itu kan jadwal kita istirahat kan. Karena dari Kecuali Senin buat yang sampai Jumat. badannya gak gampang lelah. sorry. Gak banyak kerjaan. Sorry ya. Join. Sorry banget.
Tapi emang kalau kita kan MP ya, MP tuh nggak bikin capek. Jujur capek, tapi gara-gara seru jadi nggak kebayang gitu capeknya. Capeknya itu karena lari aja sih. Karena Ya. setelah pemanasan Kita lari guys, muterin sekolah. Aku dengar kakinya pada kapalan deh. Wah iya parah. Nggak pakai sendal, nggak boleh pakai sendal, nggak boleh pakai sepatu. panas ya. Banget, Panas. ih banget. Itu tuh setelah kita lari itu langsung melepuh, dalamnya tuh ada air. Ih, Tapi itu sumpah. Iya. tapi enggak ini ya kayak Enggak kok. enggak nyesel gitu lah ya. Enggak. Karena seru. Seru. Dan itu kayak sakit juga. Ya udah biasa guys, mandi Ya. air sampah guys, mandi air sampah. Iya guys, kita pas kenaikan tingkat kita mandi air sampah guys. Nah pas kenaikan tingkat juga kita ada kenalan guys. Jadi punya teman baru. Punya lah. koneksi banyak, Iya, guys. Banyak koneksi kita. Ah, benar. Karena kenaikan tingkat itu jadi ada dari SMP 79. Ya banyak deh. Banyak deh pokoknya ada. Terus ya pelatihnya juga ramah, baik, asik, gaul. Karena emang pelatihnya masih muda ya, masih. Kan guru muda saya. Iya. Iya. Pelatih kan Kalian lihat guru Dinia lucu-lucu banget, parah. masih pada muda guys. Masih pada muda-muda guys, guru Al-Mudassir tuh. Jadi pada gaul. Jadi di sini tuh nggak usah takut yang kayak gimana ya. Iya. Sama guru tetap harus sopan santun. Iya. Cuman masih harus tetap hormat. Cuman kayak kita tuh masih bisa komunikasi yang asik gitu Iya. sama guru, nggak yang terlalu formal Benar, banget gitu. Jadi seru sih guys, jujur. Jadi kalian boleh bercanda tapi tahu batasan. Ah, iya. Tahu batasan. Guru di sini tiktokers guys, tiktokers. Betul. Hampir semua. Punya akun TikTok. Benar. Jadi kayak kita di sini have fun banget jujur. Kalau apalagi kalau belajar juga nggak terlalu yang serius gimana banget. Ah, Jadi nggak bikin pusing guys, karena gurunya juga asik, Iya, benar. neranginnya juga Jadi asik. belajarnya itu kadang kasih main. Iya, jadi Tapi kayak gitu malah bikin kita iya jadi nggak pusing. pelajarannya. Jadi nggak terlalu- Kalau emang didorong kayak ini belajarin langsung banyak kan pusing pasti kan? Pusing. Ini enggak. Selanjutnya eskul, ini tuh masuknya eskul nggak sih? Apa? Pramuka Inti. Oh iya. Eskul ya. Jadi kita berempat di sini kita tuh anggota Pramuka Inti. Mantap guys. Awalnya kita tuh kenapa masuk Inti ya? Karena kita ngelihat ada kakak alumni, kakak kelas. Keren Keren banget. Keren banget. Angkatan Iya, angkatan sebelumnya lah ya. sebelumnya. Yang sekarang juga kita kayak gimana ya? Kita ngelihat mereka keren kan. Terus mikir terus pramuka juga seru, kayak Iya. bisa dapet TKK, nyari Pas TKK. iya pas kita nyari TKK itu. Terus kita pramuka ini kita jalan jauh banget dari Al-Mudassir ke Senen. Berapa? 16 Bolak-balik 16. bolak-balik 16. Iya. bolak-balik. Iya. 16 kilometer. Karena dua museum guys. Iya. Ujung itu dua Tadinya kan awalnya satu museum tapi tuh kayak anak-anaknya, ibu saya mau kotak. Akhirnya TKK harus kotak kayak biar tambah keren. Jadi akhirnya kita ke museum tadi. Akhirnya 2 museum dan itu Iya. pulang-pulang kaki udah nggak bisa digerakin guys. semuanya. Bener-bener kayak sampai sekolah langsung kayak oh my god. Iya pas kita jalan kayak air 2 liter. Air iya. 5 liter Lebih. mungkin. Lebih gak sih? Tapi Soalnya Beli minum mulu. udah panas, capek. Tapi itu seru guys. Dikasih oh iya lupa. Iya, kita tuh tiap kayak jalan-jalan gitu. Kita tuh nggak pernah yang literally jalan-jalan. Iya pasti kayak Pasti tetap produktif gitu loh. Kayak ada aja tugasnya gitu. Pas outing class ya, iya. Oh yang kunjungan ke Ragunan itu. ke Ragunan. juga bikin makalah waktu kita harus itu. tetap bikin makalah. Jadi tetap produktif meskipun Iya. jadi sambil jalan-jalan kita sambil Iya, belajar. benar. Belajarnya kayak sambil main. Main. Iya, jadi seru banget. Yang kita ke The Great Asia Afrika itu seru banget. Ih parah. Seru banget. Iya. Pulangnya mampir toko oleh-oleh. Oh, kalau waktu itu kita tugasnya ini ya, apa? Bikin video kan, vlog gitu. Oh iya, di sebelah seru banget. Soalnya guru-guru kita galang. Ah iya. Iya. Tapi itu Masih inget gua ketipu beli mochi. iya. Jadi waktu itu ada abang-abang mochi, kalian tau mochi-mochi Bogor ya itu ya? Iya yang Bandung apa Bandung? mochi kacang. Itu ke Bandung ya? Bandung. Bandung. Ke Bandung. yang di Iya. bungkus pakai apa sih? Pakai Rotan. rotan. Tau kan mochi yang kayak gitu? Iya. Terus juga ada yang nawarin gitu kan kayak kakak nih 20.000 dapat
dapat 3. Terus aku, oh ini dapat 3, oh boleh deh. Terus aku beli, taunya tuh 3 kotak. Terus aku temen aku tuh pada pamer, yang cowok main cowok tuh kayak Bingung, 20.000 dapat 3 kotak tuh 3 kali 3 guys. Coba 1, 2, 3. taunya aku ketipu. Tapi itu sangat amat seru. Meskipun dendam dikit ya sama abangnya, kalau abangnya nonton boleh kali diganti duitnya. Bercanda guys. Menurut kan pelajaran sama guru yang paling asik di sini tuh pelajaran apa? Sebenarnya guru di sini tuh Asik semua. Tapi mungkin yang ini Pagun sih, Pagunawan parah. Yang menurut kita paling asik. Bener-bener guru terasik. Iya, dia cara ngajarnya beda guys sama yang lain. Asik banget. malah kayak bercanda. Iya. Ya kayak temen. Kayak temen gitu sama kita. Tapi tahu lah, kalian tahu lah Kita batas. tetap Iya. ya guys. Meskipun sama guru kita harus tetap hormat. Benar-benar. Jadi, dia sama Pak Gun tuh satu frekuensi banget. Anak manapun pasti satu frekuensi. Iya. Seru, orangnya seru. Seru, lucu. Cara ngajarnya. Cara ngajarnya. Itu karena mukanya datar guys. Ih, dia gak pernah senyum. Dia gak pernah senyum. Iya. Pak, kalau nonton apa, Pak? Terus yang seru, menurut gue, guru dinia juga banyak yang seru. Iya. Pokoknya Bunah, Itu we love you. Adik Gako dulu ya. Tadi aku dulu ya. Tapi lucu banget guys guru Pokoknya dunia. Bunah tuh lucu banget guys. Parah. Imut. Terus asik tahu. Terus kalau lagi ngajar tuh kayak masuk ke otak banget. Iya. Nggak pernah ada yang melenceng gitu, pasti Iya. masuk gitu ke sini. Jadi kalau lagi ulangan juga nggak udah bingung. nggak bingung karena bener-bener pelajaran tuh dikasih tahu dengan baik, disampaikan dengan baik. Iya benar. Tapi guys, yang imut itu bukan hanya Aiden Burhan. Banyak. Banyak, Ada sumpah Pak banyak. Ini itu apa ya? Ini kesiswaan ya. Kesiswaan. Kalian itu Lucu banget. sekolah kita. Gemoy. 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 Dan orangnya asik ya banget. Apalagi kalau kita udah cerita. Oh iya. Kalau kita udah Jadi cerita guys, semua guru yang sini yang kalau misalnya kalian cerita ke guru-guru itu pasti kayak open minded banget gurunya. pasti ada aja masukannya. Oke, kalian cerita ke guru-guru di sini pasti Ditanggepin dengan baik. Iya. Apa ya? didengerin dengan baik juga. Kita cerita nggak cuma ke guru BK, jadi ke guru apapun juga bakal Iya, ditanggepin. bakal ditanggapin gitu, nggak perlu ke BK terus-terusan. Benar-benar. Kayak semua guru di sini tuh kayak apa ya? Bisa jadi pendengar yang baik. Benar Bisa bantu banget. ngasih solusi. Bener apalagi banget. yang lebih dewasa kan. Iya. Kayak gitu. Oh ya, di sini juga di sekolah sini Tadi kan ada Dinia. program unggulan guys. Dinia namanya. Dinia tuh kayak kita kan datang 6.30 ya. Terus jam 7-nya ya kita belajar kayak baca Quran, hafalan Al-Kahfi, hafalan Aqidatul Awam. Terus di Dinia tuh ada berapa? 5 pelajaran ya? Dinia tuh ada 5. Ada tajwid, fikih, hadis, imla, ya amsilah, sama tauhid. Tauhid, fikih udah sama tauhid. Dan pelajaran itu semuanya ini sih kayak penting semua iya. gitu. Apalagi kayak yang awalnya jujur aku pas awal masuk sini ya, bacaan Quran aku tuh belum lancar. Terus juga kayak sama agama tuh kurang ngerti. Semenjak ada Dinia ini awalnya ngeluh karena di sekolah lain nggak ada. Iya benar banget. Sekolah lain tuh nggak ada guys Dinia pagi kayak gini. benar. Dinia tuh jatuhnya kayak ngaji pagi gitu kan. Iya. Dulu tuh di mana-mana nggak ada. Terus tiba-tiba pas masuk sini ada namanya program unggulan Dinia. Awalnya kita kayak males banget nih Kayak pagi-pagi begini. pagi-pagi, Tapi ya, aduh, makin lama makin terbiasa makin terbiasa. Iya, malah sekarang kalau nggak Dinia aneh. Kayak ada yang kurang. Iya, hari Jumat kan kita nggak dinia ya. Aneh. Masih Jadwal Dinia itu cuma dari hari Senin sampai Kamis. Kamis, bener. Benar. Ya Terus udah. juga ya semenjak awal-awal kesini tuh baca Quran belum lancar. Tapi semenjak belajar tajwid di Dinia kayak ngebantu banget sumpah. Iya. Ngebantu itu. Jadi kalian baca Al-Quran tuh nggak ngasal. Iya, nggak di sini tuh bener-bener nggak boleh ngasal ya. Baca Quran tuh nggak boleh ngasal guys. Jadi juga bisa ulangan guys tajwid. Betul kita nih lagi ulangan ya guys. Besok hari terakhir. Oh besok ada semangat ya buat teman-teman. Gak tahu ini diupload kapan tapi semangat ya. Semoga nilainya sesuai harapan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Besok awali pagimu dengan bahasa Arab. Iya. Besok bahasa Arab guys. Doain ya guys. Bahasa Arab, jujur bahasa Arab
belum masuk otak sih sampai sekarang, tapi I love bahasa Arab. Kita juga ada proker OSIS ya, proker kedisiplinan. Tiap pagi kita pakai pakai bahasa-bahasa gitu. Itu juga ngebantu banget. Ngecek guys, ngecek kaos kaki, Hmm. ciput, sama kerudung nggak boleh beda. Ini kerudung anggota Harus dibanggakan ya guys. Oke, selanjutnya kan kita back to topic ya. Kita perubahan dari masa SD ke MTS. Jujur dari segi pergaulan ya, pergaulan tuh beda banget. Di sini tuh kita lebih kayak gimana ya? Nggak bergantung sama HP. Terus kita juga jadi bisa lebih dekat satu sama lain karena kita nggak bergantung sama HP terus guys. Dan karena emang nggak boleh bawa. Di sini nggak boleh bawa HP guys. Jadi kalau belajar juga kayak gimana ya? Nggak apa-apa lihat Google, apa-apa lihat Google, lihat Brainly, enggak guys. Kita lebih Iya. Iya. Kalau SD kan boleh bawa HP nggak? Enggak. Lah, emang iya? Nggak boleh. Jujur aku dulu boleh tahu. Boleh, cuman nggak dimainin kan? Iya boleh tapi dikumpulin. Pas Iya, pulang dikumpulin nih. kan? Oh, ini karena SD negeri guys. sebenarnya itu tuh nggak boleh, cuman kalau misalnya dibawa kan biasa aja. Iya, aku iya dulu juga sebenarnya nggak boleh bawa HP. Cuman karena kita negeri, ya udah bawa aja. Kayak nggak ada peraturan khusus yang bilang nggak akan disita. Kayak udah, cuma sekedar negeri tuh peraturan cuma sekedar omongan gitu. Pas SD tuh kayak sekedar omongan, kamu nggak boleh bawa ini, kamu nggak boleh ini. Tapi ya kalau dilakuin ya nggak akan ada konsekuensi apapun karena itu SD kan, SD paling hanya ditegur, itu pun jarang jujur. Kalau ini nih MI nih nggak pernah ngerasain swasta. Aku cuma pernah bawa HP, nggak pernah berani melanggar aturan. iya benar karena emang nggak Boleh bawa HP ya? nggak bu Kalau bawa disita gitu. nggak kalau gue boleh tapi dikumpulin pulangnya diambil. Berarti sama kalau misalnya kita misalnya ya guys, kita tuh kalau ulangan suruh bawa HP, cuman dikumpulin. Iya. Pas ulang doang. Iya pas ulangan doang boleh bawa HP, jadi pas istirahat dikumpulin lagi, pas mau ulangan lagi baru di Terus juga dari segi pertemanan, kalau negeri tuh lebih kayak lingkungannya lebih luas lebih bebas lagi. Jadi kayak harus benar-benar berhati-hati gitu kalau di sekolah negeri. Iya benar. Kayak gitu. Tapi semenjak masuk MTS Al-Mudassiriyah benar-benar lingkungan kita alhamdulillah lingkungannya positif banget. lingkungannya baik, lingkungannya sehat. Ya kayak gini, kita nggak ada pergaulan bebas kayak gimana-gimana. Kita nggak pernah ada senioritas, insya Allah nggak pernah ada, insya Allah. Dan kita tuh iya Agit, Utas, apa satu lagi Aut. Itu paling paling bercandaan, jokes sekedar jokes gitu, fun-fun aja lah ya. Terus juga kalau di dalam organisasi kayak gitu-gitu kita tetap bisa dekat gitu sesama anggota, nggak ada yang membedakan kayak anggota inti sama anggota biasa, itu nggak bisa tuh kayak gitu. Kita sama adik kelas sama kakak kelas tetap Kita benar-benar menghindari hal-hal yang namanya senioritas. Tapi kalau di SD senioritas tuh gila. ada. Kelas 5 kelas 6 ya. Kelas 5 kelas 6 itu benar-benar kacau. Ya benar senioritas banget. Tapi semenjak sini alhamdulillah ya nggak mungkin ada beberapa ya namanya manusia. Namanya Iya. Kita sama-sama makan nasi. Sama-sama manusia guys. Jadi kita harus saling menghargai satu sama lain. Harus bisa menghormati satu sama lain. benar. Oke, sekian sudah perbincangan kita di episode 1 ini tentang perubahan dari masa SD ke masa MTS. Akhirnya selesai ya. Setelah berapa menit. Aplaus ya, benar-benar. Semoga konten kita Pemaca ini bisa bawa hal-hal yang positif buat yang ngedenger, buat yang nonton. Jangan lupa guys nonton episode Selanjutnya, setelah ini kita pasti bakal ada lagi. Dan ini itu tuh proker per bulan kita ya. Iya. Ditunggu aja ya 3 bulan ke depan episode keduanya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.